Bab 101. Bagian 1 teraliter oleh Bagelson. Ekspresi Salas menjadi sangat berat, tanpa membiarkan orang tahu apa yang dia pikirkan. Yang paling tenang adalah Kaisar Sueye, senyum tipis di sudut mulutnya. Menonton Tang San di atas panggung, tampak ada cahaya yang memuji di matanya. Serangan mereka dipatahkan oleh Deving Flame Ring lagi, dan kali ini bahkan Tang San diusir, untuk sementara menghentikan pertempuran antara kedua belah pihak. Setelah lolos dari bencana, Huo Wushuang dan yang lainnya tidak ragu untuk cepat membentuk dengan 3 anggota tim lainnya, kembali ke formasi segitiga aslinya. Di sisi lain, 7 Akademi Shrek juga berkumpul. Tongkat penyembuhan Jiangzu sudah tertancap di tanah, melepaskan cincin demi cincin cahaya yang mulai pulih, menghilangkan pengaruh kekuatan roh atribut api pada semua orang. Penyembuhannya banyak sisi, dan salah satu kemampuan rohnya bisa mengeluarkan semua jenis kondisi abnormal. Semburan yang menyegarkan ditransmisikan ke anggota tim Akademi Shrek, membuat semangat mereka dengan cepat pulih. Kedua belah pihak saling memandang, tidak ada yang cemas memulai pertarungan lagi. Di permukaan sepertinya kedua belah pihak telah keluar sama, tetapi pada kenyataannya, masih sisi Akademi Shrek yang memegang keunggulan. Praktis semua anggota tim Akademi Blazing telah menggunakan kemampuan roh ketiga mereka semua, sementara di sisi Akademi Shrek, hanya Dai Mubai yang menggunakan transformasi Vajra Macan Putih. Huang Yuan dan Tai Long belum sepenuhnya merilis kemampuan roh ketiga mereka. Dalam hal konsumsi kekuatan roh, jelas siapa yang memiliki keunggulan. Terlebih lagi, sejak awal pertempuran, andalan dan jiwa tim, Tang San, bahkan tidak menggunakan kemampuan roh yang paling sederhana. Dia baru saja menggunakan rumput perak biru dasar. Huo Wushuang menoleh, menatap berhadapan muka dengan Huo Wu. Saat tatapan mereka bertemu, mereka secara bersamaan memberikan anggukan tak terlihat. Huo Wu perlahan mengangkat tangannya, sepasang api oranye memancar dari telapak tangannya, naik setinggi 1 meter. Ini sepertinya merupakan sinyal, dan 6 anggota Akademi Blazing lainnya bergerak secara bersamaan. Cahaya berapi-api di sekitar 2 sistem tambahan Spirit Masters tumbuh, dan mereka melepaskan kemampuan roh ketiga mereka sekali lagi, tanpa upaya apapun. Tapi kali ini target mereka hanya 1 orang, yang tangannya melepaskan api, Huo Wu. Awan demi awan bunga api kental mengalir ke Huo Wu. Api oranye di telapak tangannya menjadi semakin cerah, tetapi masih tidak naik secara berlebihan, tetapi secara bertahap berubah warna. Dari oranye berubah menjadi anggrek putih, dari anggrek putih menjadi putih pijar. Cahaya berapi-api yang sebelumnya membakar tiba-tiba menghilang seketika api berubah menjadi putih, seolah-olah itu bukan lagi api. Adapun 4 penyerang, yang dipimpin oleh Huo Wushuang, keempat berdiri dalam barisan di depan Huo Wu, menjaga formasi defensif. Cincin roh ketiga mereka secara bersamaan berkobar dengan cahaya, jelas siap untuk memblokir serangan mendadak dari sisi Tang San. Warna ungu berkembang, warna cincin roh, tapi itu bukan lagi yang ketiga, tetapi yang keempat. Cincin roh keempat Huo Wu. Cahaya ungu menyatu bersama dengan lampu pijar putih di telapak tangannya, cahaya nyala api membuatnya tampak ilusi. Ekspresi Tang San menjadi sedikit lebih serius. Dia tentu saja dapat melihat bahwa di bawah dukungan kekuatan penuh 2 sistem bantu Spirit Masters, kemampuan roh keempat Huo Wu sama sekali tidak sesederhana kemampuan roh keempat yang umum. Bahkan mungkin bisa melampaui kemampuan roh atribut roh guru kelima. Rohnya bahkan lebih tirani dari naga api Huo Wushuang. Sebagai master kontrol api, Huo Wu inilah yang dianggap Tang San sebagai musuh paling kuat dalam pertandingan ini. Huo Wu, cemerlang, Sun. Huo Wu memanggil dengan suara cerah yang jernih, dengan setiap kata. Pijar dalam dirinya menjadi sedikit lebih intens, dan seiring dengan kata, matahari, terakhir, bola api putih yang sangat besar telah mengembun di atas kepalanya, memancarkan cahaya seperti matahari sejati. Pada saat ini, bahkan sinar matahari nyata di langit dikalahkan olehnya. Di kursi VIP, Ning Fengzi dengan gelisah berkata, kekuatan nyala api itu tertutup, tanpa memancarkan sama sekali. Nona muda ini telah mencapai tingkat pengendalian roh yang mengerikan. Seharusnya itu bukan kekuatannya sendiri, tetapi kekuatan 3 orang. Kali ini Shrek Academy mungkin akan bermasalah. Tang San melihat bahwa Huo Wu telah memilih kemampuan roh keempatnya justru sebaliknya. Apa yang dia pilih adalah kemampuan kontrol kelompok. Tapi dia telah memilih kemampuan serangan yang sangat kuat. Tapi itu adalah kemampuan serangan yang bisa menggunakan kekuatan penuh dari tim gabungan mereka.
Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa, tersembunyi di bawah pijar itu, tatapan Huo Wu tertuju padanya. Dan matahari itu, yang dipenuhi panas putih, juga terkunci padanya. Apakah dia menggabungkan kekuatan tiga orang untuk mengalahkannya? Tampaknya seperti itu. Jejak senyum tipis muncul di sisi mulut Tang San, kesungguhan di wajahnya memudar ketika dia melihat 7 lawan. Karena, dia tahu bahwa sudah tidak mungkin untuk menghentikan kemampuan roh Huo Wu, dan dia tidak perlu menyembunyikan apapun. Dai Mubai dan yang lainnya semua dipenuhi dengan kecemasan, karena sampai saat ini, Tang San masih belum memberikan instruksi apapun. Sebagai jiwa dari tim, serangan tim Shrek selalu dikelola olehnya, tetapi sekarang ia masih memberi isyarat pada semua orang untuk tetap kembali, hanya menonton lawan mengumpulkan kekuatan. Apakah mereka masih memiliki keunggulan dalam keadaan ini? Sebagai kapten, Da Mubai sangat prihatin. Dan pada saat ini, Tang San masih mengulangi sinyal untuk menahan di belakangnya, tetapi dia sendiri, seperti itu berjalan menuju 7 lawan. Maju selangkah demi selangkah, langkah Tang San sangat santai, masih sedikit senyum di wajahnya. Saat menghadapi 7 lawan, dia sepertinya berkata, tidak ingin berurusan dengan aku. Baik, aku akan menempatkan diri di depan sendiri dan membiarkan kamu menyerang. Petik 1. Ekspresi Huo Wushuang agak berubah. Meskipun Tang San tersenyum, senyumnya ketika dia melihat Huo Wushuang melakukan provokasi telanjang. Jika mereka tidak mengatur taktik mereka jauh di muka, dia tidak akan bisa terus berlari keluar untuk memukulnya. Blue Silver Grace dari Tang San sekarang sudah terhubung dengan masing-masing anggota tim Akademi Shrek, tetapi ia tidak memindahkannya. Sekarang, dia sudah 5 meter di depan tim. Kamu sangat kuat, bahkan lebih kuat dari yang aku bayangkan. Huo Wu tiba-tiba berbicara. Suaranya agak bergetar, tetapi masih belum kehilangan melodinya yang manis. Gemetar itu jelas disebabkan oleh matahari di atas kepalanya. Tatapannya seperti yang dirasakan Tang San, tertuju padanya. Tapi, kemenangan tetap milik kita. Huo Wu akhirnya tidak bisa bertahan, dengan kekuatan roh tiga orang mengalir ke kemampuan roh keempatnya di bawah kendalinya, menyimpan kekuatan selama ini sudah menjadi batasnya. Matahari telah bergeser, melayang ke depan setengah meter. Ketika Tang San jelas melihat Huo Wu dengan penuh perhatian menatapnya, matahari itu sudah menjadi aliran cahaya, tiba-tiba membombardir ke arahnya. Ini tidak bisa dihindari dengan cara apapun. Berbeda dari Seven Star Bullets sebelumnya, saat diluncurkan, matahari yang mempesona ini telah benar-benar mengunci Tang San, dan kecepatannya melebihi apa yang bahkan dapat dicapai oleh sistem serangan kelincahan tercepat Spirit Master. Tang San tidak melarikan diri, dia bahkan tidak bergerak. Terlebih lagi, dia tidak memanggil anggota timnya untuk membantunya. Dia hanya duduk, dan hanya menggunakan kemampuan roh yang paling sederhana. Blue Silver Grace, kemampuan roh pertama, Binding, diluncurkan. Rumput perak biru halus diam-diam berkumpul di sekitar Tang San. Karena itu adalah kemampuan roh pertamanya, itu jelas yang tercepat untuk digunakan. Hanya dalam sepersekian detik, rumput perak biru yang semula melilit teman-temannya sudah benar-benar melilit di sekitarnya, sampai-sampai bahkan tidak menunjukkan kulit apapun. Semua orang baru saja melihat cincin roh pertama Tang San dan rumput perak biru berputar di sekelilingnya. Saat berikutnya, dia sudah benar-benar tertelan oleh matahari pijar itu. Xiao Wu menjerit dan hendak berlari ke depan, tetapi ditahan oleh Dai Mubai. Apa yang sedang kamu lakukan? Xiao Wu praktis meraung. Meskipun wajah Dai Mubai juga ragu-ragu, dia masih memegangi lengan Xiao Wu dengan kaku. Percayalah padanya, jangan bilang kamu pikir dia orang yang akan melakukan apapun tanpa yakin akan hasilnya. Mendengar kata-kata Dai Mubai, Xiao Wu tidak bisa tidak terlihat bingung sesaat, hanya disebut bingung karena khawatir, alisnya sedikit berkerut, dan kemudian dia juga sedikit tenang. Tapi tatapannya masih dipenuhi kecemasan. Melihat Tang San sudah sepenuhnya ditelan oleh cahaya pijar itu, 7 anggota tim Akademi Api jelas-jelas kehilangan nafas, semuanya menunjukkan ekspresi lega. Huo Wu agak terlihat lelah. Mengontrol energi yang begitu besar, dan melepaskan kemampuan roh ketiganya 2 kali berturut-turut dan kemampuan roh keempatnya sekali, kekuatan rohnya sudah mendekati kelelahan. 2 atribut api sistem bantu Spirit Masters di sebelahnya juga telah menghabiskan lebih dari 50% kekuatan roh mereka. Tapi mereka semua percaya bahwa selama mereka bisa mengalahkan Tang San, anggota Akademi Shrek yang tersisa bukanlah ancaman. Bahkan jika orang lain yang diperlukan untuk menggunakan kemampuan fusi roh mereka ada di panggung,
bagaimana mereka masih bisa memenangkan pertempuran ini. Huohu sudah mempertimbangkan apakah dia harus melemahkan kekuatan kemampuan jiwanya. Untuk berjaga-jaga kalau Tang San kehilangan nyawanya dalam nyala api putih panas itu, bukankah itu akan mendiskualifikasi Akademi Pembakaran? Tepat pada saat ini, sesuatu yang tidak diantisipasi terjadi. Suara jernih dan tenang ditransmisikan dari api putih itu. Bagian 2 teraliter oleh Bagelson. Kamu terlalu naif. Itulah yang ingin aku katakan sebelumnya, kamu telah keliru selama ini. Pupil mata Huohu langsung berkontraksi, mata Huohu Shuang terbuka lebar, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Saat api panas putih berangsur-angsur pudar, itu bahkan melelehkan lubang besar di tanah. Namun, di dalam api yang secara bertahap melemah itu, melayang sebuah kepompong besar. Tidak, tepatnya, itu ditangguhkan di atas lubang oleh Blue Silver Grass. Beberapa helai Blue Silver Grass terhubung ke tepi lubang untuk mendukungnya. Kepompong besar itu benar-benar terbentuk dari rumput perak biru, hanya sekarang rumput perak biru telah benar-benar berubah menjadi merah menyala, memperlihatkan cahaya yang menyilaukan. Seiring dengan memudarnya api pijar, mereka juga mulai perlahan-lahan memisahkan, secara otomatis menenun jaring besar di atas lubang, mendukung orang itu. Tang San berdiri di sana dengan tenang, meluruskan seragamnya yang agak berkerut, tatapannya dengan datar mengawasi 7 anggota tim Akademi Blazing yang tidak jauh, sudah tidak bernyawa. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak menggunakan kemampuan roh karena takut akan nyala apimu? Tidak semua tanaman takut api. Akan selalu ada pengecualian. Kamu dituntun untuk membuat kesimpulan yang salah ini sejak awal. Kamu berpikir untuk mengandalkan roh atribut api kamu untuk secara besar-besaran membatasi kemampuan aku. Itu sebabnya kamu menggunakan serangan tidak bermoral seperti itu, kan? Sayangnya, penilaian kamu salah. Aku tidak menggunakan kemampuan roh untuk membuat kamu terus salah. Sampai sekarang, kamu sudah mengkonsumsi jauh, terlalu banyak kekuatan roh. Biarkan aku memberitahu kamu fakta. Blue Silver Grass aku, tahan api. Hong, Stan tampak meledak. Semua jenis suara komentar naik dan turun, mereka yang mendukung Akademi Shrek bersorak, mereka yang mendukung Akademi Blazing berteriak dengan marah. Tapi tidak ada yang bisa mengubah hasil pertandingan ini. Cahaya hitam meledak dari Tang San, tatapannya sekali lagi jatuh pada Huohu, bertemu tatapannya yang linglung. Mereka berdua telah bertarung sejak awal. Tetapi pada saat ini, pertarungan ini sudah berakhir. Berakhir, tanpa ketegangan. 7 sinar cahaya hitam melonjak, kandang perak biru terbentuk secara instan, benar-benar menyelimuti 7 siswa Akademi Blazing. Jangankan kekuatan roh yang telah mereka gunakan, bahkan jika mereka tidak, menerobos pengekangan kemampuan roh 10.000 tahun ini tidaklah mudah. Setidaknya, mereka tidak bisa mengandalkan api untuk memecahnya. Rumput es misterius segi 8, Infernal Precious Apricot, itu adalah pertama kalinya efek dari 2 harta abadi yang besar muncul dalam perkelahian. Mengandalkan penempaan mereka di es dan api sumur Yin Yang, tidak hanya tubuh Tang San, tetapi bahkan rohnya memiliki kekebalan terhadap api dan es. Jika bukan karena pertimbangan pakaiannya, sebelumnya ketika dia menghadapi serangan api itu, Tang San bahkan tidak harus menggunakan rumput perak biru untuk bertahan. Ketika Huohu memadatkan kemampuan roh keempatnya, Tang San sudah melihat bahwa kemampuan roh ini bergantung sepenuhnya pada suhu tinggi untuk menyerang, tanpa dampak apapun. Karena itu, apalagi ketika memadatkan kekuatan roh atribut api dari 3 orang, bagaimana mungkin 30 memiliki efek? Saat ini tidak akan mudah bahkan untuk kemampuan api judul Douluo untuk membakar Tang San. Munculnya 7 penjara perak biru mengakhiri pertandingan ini. Mungkin para siswa Akademi Blazing masih memiliki kekuatan yang masih belum mereka gunakan, tetapi ketika Tang San mematahkan kemampuan roh keempat Huohu, pertandingan ini telah berakhir. Karena tim Akademi Blazing sudah benar-benar kehilangan semangat juang mereka. Bahkan kapten mereka, Huohu Shuang, tidak terkecuali. Kami terus menyerahkan. Kata-kata itu praktis terjepit di antara gigi Huohu yang terkepal. Menggertakkan giginya, dia terus menatap lekat-lekat Tang San. Mereka sama-sama 40 sesuatu yang diberi peringkat Spirit Masters, tetapi perasaan pemuda ini yang masih tampak lebih muda darinya memberinya mendalam dan tak terukur. Dia seperti milikku yang tak ada habisnya, terus-menerus mengungkapkan kemampuan baru, sedikit demi sedikit. Dan setiap kali, lawan-lawannya akan menderita kekalahan. Seperti yang dikatakan Dai Mubai,
Tang San tidak akan pernah melakukan sesuatu tanpa kesempatan untuk berhasil, dan hari ini tidak terkecuali. Karena dia berani melangkah keluar dari tim untuk menghadapi Akademi Blazing, dia tentu saja yakin. Dan kepastian ini didasarkan pada kekebalan terhadap api. Jika itu adalah konfrontasi langsung, mungkin pihak Akademi Shrek harus mengeluarkan banyak kekuatan. Lagi pula, kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak tidak besar. Tapi Tang San mengandalkan perencanaannya yang cerdik dalam pertempuran akal dengan Huo Wu. Tanpa menghabiskan banyak kekuatan roh teman-temannya, ia telah memperoleh kemenangan tertinggi, mengalahkan yang kedua dari 5 Akademi Unsur. Jika pertarungan melawan Akademi Lapis Baja Gajah telah membuat nama untuk Akademi Shrek, maka, pertarungan saat ini akhirnya mendorong nama Akademi Shrek ke puncak kualifikasi. Saat ini, tidak ada yang meragukan mereka akan bersaing untuk posisi nomor 1 di kualifikasi. Penonton tidak bodoh, mereka masih ingat dengan jelas bahwa Akademi Shrek telah membawa keluar 4 leluhur roh di atas peringkat ke-40 dalam pertarungan melawan Akademi Lapis Baja Gajah. Tapi kali ini hanya ada 2. Ini membuktikan sesuatu, membuktikan bahwa mereka masih memiliki kekuatan yang tersisa. Dengan menarik penjara perak biru, kedua tim kembali ke formasi ketika wasit kembali ke panggung. Hasil pertandingan ini sudah diselesaikan, bahkan tanpa ada yang terluka. Namun saat ini ekspresi kedua tim sudah membuat pembalikan total. Wajah 7 anggota Akademi Blazing tidak lagi memiliki kepercayaan diri dari sebelumnya, digantikan oleh rekonsiliasi. Terutama Huo Wu. Mata besarnya yang indah menatap tajam ke Tang San, seolah dia ingin menggigitnya. Dia tidak berdamai, benar-benar tidak berdamai. Selalu di masa lalu, dia adalah kesayangan Akademi. Di antara 5 Akademi Unsur besar, kekuatannya benar-benar di 5 besar, bahkan mungkin 3 besar. Tapi kalah seperti ini pada lawan tanpa nama, dan lebih-lebih lagi kehilangan kecerdasan dan kekuatan, itu benar-benar perasaan yang tidak menyenangkan. Pertarungan ini merupakan pukulan besar baginya, dan perasaan tak berdaya ketika menghadapi Tang San sangat menyakitkan. Bagaimana mereka akhirnya kalah meskipun dia merasa mereka lebih kuat dari lawan, dan bahkan kehilangan itu agak misterius, semua karena kata sederhana, tahan api. Kita masih akan bertemu lagi. Lain kali, kamu tidak akan beruntung. Huo Wu memelototi Tang San dengan mata menyala. Tang San tersenyum dengan tenang. Kapan saja. Shrek Academy, 11 pertarungan dan 11 kemenangan. Blazing Academy, 11 pertarungan dengan 10 kemenangan dan 1 kekalahan. Meskipun itu hanya 1 kerugian, itu masih cukup untuk memisahkan mereka dari kelompok pemimpin sejati. Kedua belah pihak mengundurkan diri di bawah sorakan penonton. Tang San baru saja turun dari panggung ketika Oscar, Ma Hongjun dan yang lainnya sudah datang bergegas. Oscar tertawa keras, mengatakan, "Little Sun, kamu benar-benar sesuatu." Mereka semua tahu tentang kekebalan es dan api dari rumput perak biru Tang San, tetapi bisa menggunakannya seperti ini telah memperluas pikiran semua orang. Perkelahian yang seharusnya pahit telah berakhir dengan mudah. Tidak diragukan lagi itu meningkatkan kepercayaan diri tim Akademi Shrek ke puncak. Ketika Shrek Seven Devils dan yang lainnya berjalan ke area istirahat, apakah itu kontestan yang masih belum bertarung atau yang sudah bertarung, semua menatap mereka dengan tatapan yang agak hormat, terutama ketika mereka melihat Tang San. Dalam kualifikasi turnamen Elite Master Spirit lanjutan Continental Spirit Master ini, Tang San bisa dikatakan berada di pusat perhatian terkuat. Terutama ketika mereka berhadapan dengan Akademi Lapis Baja Gajah dan dalam pertandingan mereka melawan Akademi Api baru saja, dia bahkan lebih berhasil membalikkan langit dan bumi. Tentu saja anggota tim Akademi Api juga kembali ke tempat istirahat, mereka semua tidak berdamai, tetapi apa yang bisa mereka lakukan? Setelah pertandingan berakhir, mereka perlahan-lahan menjadi tenang. Apakah itu Huo Wushuang atau Huo Wu? Keduanya mengerti bahwa bahkan jika mereka tidak dikalahkan oleh Tang San, masih akan sangat sulit untuk mengalahkan Akademi Shrek. Tang San, jiwa dari tim, memiliki kekebalan api. Itu batasan yang terlalu besar bagi mereka. Dengan adanya sistem kontrol seperti Spirit Master, mereka tidak akan memiliki peluang. Huo Wushuang, dalam beberapa hari kami akan membalas dendam untukmu. Sementara pesta Blazing Academy tertekan, suara yang agak dalam bergema. Semua orang melihat ke arah suara itu, melihat seorang kontestan dengan seragam Qian berjalan ke arah mereka. Seragam Qian disulam dengan dekorasi di benang perak, memantulkan cahaya menyilaukan di seragam Akademi Blazing.
Itu adalah salah satu dari 5 Akademi Unsur, Akademi Godwin. Pembicara adalah Kapten Akademi Godwin, dan secara bersamaan jiwa tim mereka, sistem kontrol tim guru Akademi Godwin, Feng Xiaotian. Meskipun dia berbicara dengan Huo Wushuang, tatapannya selalu tertuju pada Huo Wu, panas terik yang tidak dapat disembunyikan di matanya. Huo Wushuang mendengus dingin. Kami tidak bisa melakukannya, apakah kamu yakin bisa? Feng Xiaotian menyeringai, berkata. Wushuang, kamu tahu bukan itu yang aku maksud. Kamu tidak kalah dalam kekuatan, tetapi lebih pada pengekangan atribut. Bahwa Tang San kebetulan kebal terhadap api, jika tidak, kemampuan roh keempat adik perempuan Hui Wu mungkin telah menghancurkannya. Namun, bahkan jika dia kebal terhadap api, dia mungkin tidak kebal terhadap angin. Meskipun rekan-rekan Thunder Club Academy itu dapat menahan kita, Akademi Shrek ini tidak akan bisa melakukannya. Ada banyak keadaan di mana atribut penahan dapat memutuskan kemenangan atau kekalahan dalam pertempuran antara Spirit Masters, kamu tidak perlu begitu tertekan. Mendengarkan penjelasan Feng Xiaotian, ekspresi tim Huo Wushuang sedikit membaik. Tepat pada saat ini, Huo Wu tiba-tiba berbicara. Feng Xiaotian, bukankah kamu sangat tertarik untuk pergi bersamaku? Bagian 3 teraliter oleh Bagelson. Mata Feng Xiaotian terbuka lebar. Meskipun dia selalu memiliki niat itu, setelah ditunjukkan oleh Huo Wu di depan semua orang masih membuatnya malu. Apakah kamu atau tidak? Huo Wu tampaknya tidak memperhatikan banyak pandangan yang saat ini terfokus pada mereka. Feng Xiaotian tampak terganggu sejenak. Dia memandang Huo Wushuang ke samping, tetapi saat ini Huo Wushuang sama-sama tercengang. Dia tidak bisa mengerti mengapa Huo Wu akan mengatakan sesuatu seperti itu pada saat ini. Dia dan Huo Wu adalah saudara kandung, dan dia selalu sangat menyayangi adik perempuan ini. Apakah kamu laki-laki atau tidak? Jika kamu menjadi satu, jika tidak, maka jangan. Tidak memberitahu aku bahwa kamu bahkan tidak akan berbicara. Suara Huo Wu agak dingin, sangat berlawanan dengan atribut rohnya. Ya, aku selalu sangat menyukaimu. Feng Xiaotian tidak ingin menjadi bahan tertawaan, dan jika dia tidak mengaku sekarang, mungkin dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengejar Huo Wu lagi. Huo Wu mengangguk padanya, berkata, baik, selama kamu bisa mengalahkan Shrek Academy, mengalahkan Tang San itu, aku akan setuju untuk pergi bersamamu. Kakak, ayo pergi. Selesai berbicara, dia memimpin untuk pergi keluar, meninggalkan kelompok Akademi Godwin yang tertegun. Huo Wu tumbuh di lingkungan di mana dia menjadi fokus perhatian semua orang. Bahkan sebagai seorang gadis, baik di rumah atau di akademi, dia selalu dihargai. Lebih lanjut menambahkan bakatnya yang luar biasa, dia selalu berada di puncak teman-temannya. Tahun ini dia berusia 19 tahun, dan sudah mencapai kekuatan peringkat ke-40. Di Akademi Blazing ini bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Kebanggaannya dibenarkan. Dalam penampilan, kekuatan, latar belakang, dia tidak kekurangan modal untuk kebanggaan. Namun, saat ini dia tidak dapat melupakan ekspresi Tang San, dan bahkan lebih tidak dapat melupakan Tang San memanggilnya naif. Bagi Huo Wu, dia tidak hanya kalah dalam pertandingan, tetapi pada saat yang sama dia kehilangan harga diri dan harga dirinya. Hasil dari pertandingan ini benar-benar merupakan pukulan besar baginya. Apa yang paling tidak dapat dia terima adalah bahwa atribut Tang San yang menahan miliknya meninggalkannya tanpa kesempatan untuk membalikkan keadaan padanya. Bahkan Huo Wushuang tidak dapat sepenuhnya memahami pikiran adik perempuannya, dan untuk saat ini dia hanya bisa mengejar ketinggalan. Feng Xiaotian dengan bodoh melihat ke arah Huo Wu menghilang, hanya kembali ke akal sehatnya setelah bayangannya benar-benar hilang. Apa yang dia katakan? Dia bilang dia akan memberi aku kesempatan untuk berkencan. Selama aku bisa mengalahkan Tang San Akademi Shrek, dia akan setuju untuk menjadi pacarku. Surga? Ini praktis pai daging jatuh dari surga. Petik 1. Ketika dia perlahan-lahan kembali ke akal sehatnya, kegembiraan yang tak terhentikan mulai membakar hatinya, menyukai Huo Wu bukan masalah 1 atau 2 hari. Akademi Godwin dan Akademi Blazing sangat dekat, dan mereka juga sering berinteraksi. Ketika dia pertama kali melihat Huo Wu 6 tahun lalu, dia langsung jatuh hati pada wanita muda yang cantik dan berbakat ini. Untuk mengejar Huo Wu, dia bahkan mengesampingkan martabatnya untuk berteman dengan Huo Wushuang, dan ketika bertukar petunjuk dengan dua saudara kandung ini, dia tidak pernah menang. Tetapi bahkan seperti ini, Huo Wu selalu tidak dingin atau hangat ke arahnya.
Sekarang setelah kesempatan akhirnya datang, hati Feng Xiaotian menyala dengan kekuatan cinta. Dia tiba-tiba menemukan bahwa anggota tim Shrek Academy sangat lucu, kemenangan mereka hari ini sangat tepat waktu. Ini sangat bagus. Kesempatan akhirnya ada di sini, Huowu, tunggu saja, aku akan menggunakan kekuatan untuk membuktikan bahwa aku adalah orang yang paling cocok untuk kamu. Petik 1. Kelompok Akademi Shrek secara alami tidak tahu tentang kesepakatan yang telah dicapai oleh Akademi Godwin dan Akademi Blazing, dan tanpa istirahat lama, langsung kembali ke Akademi. Saat mereka memasuki pintu, Tang San dipanggil oleh Grandmaster. Yang lain sudah lama terbiasa dengan ini, setelah semua, Tang San adalah murid langsung Grandmaster. Mengikuti Grandmaster ke kantornya, Tang San menutup pintu. Meskipun ekspresi Grandmaster tenang, alisnya sedikit berkerut. Dengan lambaian tangannya, dia menunjukkan Tang San harus duduk dulu. Little San, kamu agak berlebihan. Kata-kata Grandmaster yang tak terduga membuat Tang San terganggu, tetapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, dengan tenang menunggu teguran gurunya. Grandmaster berkata dengan suara rendah. Maksud aku adalah bahwa kamu sudah terlalu banyak mengekspos kekuatan kamu. Di antara anggota tim akademi di kualifikasi turnamen, pertunjukan kamu terlalu berbeda. Sekarang, tidak hanya setiap akademi memperhatikan kamu, bahkan orang-orang di kursi VIP mungkin mengikuti kamu dengan sangat erat. Ini bukan hal yang baik. Tang San berkata dengan senyum masam. Guru, kamu juga melihat bahwa lawan kita kuat. Ini bukan yang aku inginkan, tetapi jika aku tidak melakukannya, akan sangat sulit bagi kami untuk menang. Grandmaster mendesah ringan, mengatakan, aku mengerti. Ini tidak akan menjadi masalah jika kamu memiliki dukungan kekuatan yang tangguh. Tapi jangan lupa bahwa Xinian dari Akademi Blue Sun Xin Academy mencoba membunuhmu. Kenapa dia berani mencobanya? Karena kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup di belakang kamu. Pohon tertinggi di hutan akan dipatahkan oleh angin. Saat ini aku sedang mempertimbangkan apakah akan mulai menjauhkan kamu dari pertandingan hingga final. Tang San menggelengkan kepalanya, dengan tegas mengatakan, tidak, Guru, aku harus muncul. Dan selanjutnya, aku harus terus memimpin semua orang untuk terus menang. Selalu lebih baik jika aku sendiri yang menarik perhatian daripada jika seluruh tim melakukannya. Perhatian lawan selalu ada pada aku, tidak diragukan lagi akan melonggarkan pertahanan mereka terhadap yang lain. Kami Shrek Seven Devils adalah satu. Aku pikir ini adalah satu-satunya cara yang dapat membuat kita melangkah lebih jauh di final, ketika lawan kita menjadi semakin sulit untuk dihadapi. Grandmaster sedikit tersenyum, berjalan ke samping Tang San dan bertepuk tangan. Kamu melihat sangat jauh. Cara kamu menangani berbagai hal tidak salah. Namun, kamu harus ingat, bahkan jika kekuatan tim disembunyikan lebih dalam, jika sesuatu terjadi pada kamu, itu juga akan menyebabkan runtuhnya seluruh tim. Aku tidak akan menentang cara kamu menangani banyak hal, tetapi mulai sekarang, setiap hari ketika kamu pergi ke dan dari stadion, aku akan meminta Erlong pergi bersamamu. Apalagi, kapanpun, kamu harus bersama dengan teman-teman kamu. Aku tidak ingin kamu mengalami kecelakaan. Ya Guru. Grandmaster melanjutkan. Hari ini kamu telah mengungkapkan kekebalan api dan kemampuan tempur jarak dekatmu. Jujur, bahkan aku tidak tahu pertarungan dekat kamu telah mencapai tingkat seperti itu. Dalam pertandingan selanjutnya, tidak ada salahnya menggunakan beberapa keterampilan bertarung kamu sendiri. Dengan kekuatan roh kamu saat ini dan penguatan cincin roh ke tubuh kamu. Kecuali ada lawan lain dengan tulang roh, itu akan sangat sulit bagi orang untuk bertarung melawan kamu tanpa menggunakan kemampuan roh. Kamu harus memahami hal ini dengan benar. Selama kamu bisa melakukannya dengan baik, kamu tidak akan hanya menjadi sistem kontrol Spirit Master, tetapi juga sistem serangan kekuatan Spirit Master. Tetapi kamu juga harus memperhatikan dalam pertandingan, lawan kamu juga akan mencoba untuk menahan kamu sesuai dengan kekuatan kamu. Meskipun kemampuan kontrol kamu dalam pertandingan cukup bagus, kamu masih tidak dapat menarik kekuatan penuh dari anggota tim kamu, jika tidak, kamu akan membuatnya jauh lebih mudah. Disinilah kamu juga harus memperhatikan. Di antara lawan kamu selanjutnya, masih ada Akademi Godwin, Skywater, dan Thunder Club. Di antara mereka, aku tidak terlalu khawatir tentang Skywater Academy. Ancaman terbesar kamu adalah dua akademi lainnya. Baik itu kecepatan Akademi Godwin atau kekuatan petir Akademi Thunder Club, keduanya sulit ditangani. Maksud aku adalah,
aku harap kamu bisa menyerah pada dua pertandingan ini. Seperti ini, saat kamu tidak akan mengambil posisi pertama masuk ke fase berikutnya, tetapi pada saat yang sama kamu tidak harus mengungkapkan terlalu banyak kekuatan kamu. Dalam hal strategi, proposal Grandmaster tidak diragukan lagi sempurna, selama mereka bisa mencapai 5 besar dalam kualifikasi mereka akan jelas, namun, apakah mereka benar-benar harus menghindari pertempuran? Tang San ragu-ragu sejenak, tetapi masih dengan kuat menggelengkan kepalanya. Guru, setelah akhir turnamen ini, kita semua harus lulus. Mari kita tinggalkan sesuatu untuk akademi. Grandmaster sedikit tersenyum, berkata, aku tahu kamu akan mengatakan itu. Di permukaan kamu terlihat sopan, tetapi sebenarnya, jauh di lubuk hati kamu, kamu sebenarnya sangat kaku. Semangat pantang menyerah semacam ini memang baik, tetapi kamu harus ingat, lebih mudah untuk mematahkan apa yang kaku. Kembali pada masa itu, ayahmu tampaknya menderita karena ini. Hati aku menjadi kaku mungkin karena pengaruh kamu. Mendengar Grandmaster menyebut ayahnya, Tang San tidak bisa menjaga matanya agar tidak menjadi gelap. Baru-baru ini dia mendapatkan banyak informasi tentang ayahnya, bahkan tentang pengalaman hidupnya, tetapi, di manakah ayahnya sebenarnya? Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah kembali untuk melihatnya. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Grandmaster, dan ayah benar-benar merawatnya, lalu mengapa dia tidak kembali? Bahkan melihatnya sekalipun akan baik. Kamu masih muda, aku harap kamu bisa berkultivasi tanpa gangguan. Jika kamu benar-benar dapat memperoleh kemenangan di turnamen ini, maka aku akan mengatur agar kamu memasuki periode panjang kultivasi rahasia. Biarkan dunia luar melupakan kamu. Karena saat ini, kamu saya cukup kuat untuk melindungi diri aku sendiri, dan bahkan lebih tidak dapat membuat kamu keluar dari pusaran pergulatan antara semua pihak. Apa yang dikatakan Grandmaster membuat hati Tang San bergetar, tuan dan muridnya bertatap muka, dan Tang San mengangguk dengan tenang. Sehari kemudian, Akademi Shrek bertemu lawan ke-12 mereka. Lawan ini membuat Tang San cukup antusias, dan membuatnya lebih haus akan kemenangan daripada melawan Akademi Api. Lawan ke-12 mereka bukanlah 5 Akademi Elemen Utama, tetapi Akademi Sinar Matahari Biru. Akademi yang dipimpin oleh Xin Yan yang pernah hampir menghukum Tang San ke neraka. Kurang dari 1 jam sebelum dimulainya pertandingan, dan semua tim Akademi sudah menunggu di area istirahat. Kali ini Akademi Shrek tidak akan tampil di babak pertama, melainkan di babak ketiga. Bab 102, Bagian 1 teraliter oleh Bagelson. Semua orang biasanya beristirahat di sudut. 11 kemenangan berturut-turut sudah pasti sejak lama menjadikan mereka eksistensi seperti bangau dalam sekawanan ayam di antara akademi-akademi yang bersaing ini, dan adegan-adegan seperti di awal kualifikasi ketika mereka diejek tidak akan muncul lagi. Meskipun banyak orang melihat mereka dari sekeliling, jarang ada orang yang mendekat. Di dunia Spirit Master, kekuatan berarti segalanya, dan itu sama di antara Akademi Spirit Master. Perasaan yang diberikan Shrek Academy kepada semua orang adalah sebuah tim tanpa fitur apapun, tetapi tim semacam inilah yang menjadi sakit kepala bagi setiap tim yang mereka hadapi. Tang San dengan cincin roh 10.000 tahun telah menjadi pesaing yang paling disukai untuk guru roh yang paling berharga dalam kualifikasi ini. Saat ini, ia sudah memegang lebih dari setengah suara. Selama dia tidak dikalahkan, dia pasti akan mendapatkan perbedaan ini. Namun, mengalahkan leluhur roh dengan cincin roh 10.000 tahun lebih mudah dikatakan daripada dilakukan untuk para pesaing ini. Kelompok Akademi Shrek berkumpul dengan santai, Ma Hongjun, dengan rasa gatal yang sulit di dalam hatinya, berkata kepada Tang San. Kakak ketiga, kenapa tidak biarkan aku naik panggung hari ini? Aku tidak akan menggunakan kemampuan roh keempat aku, oke. Tang San meliriknya. Tidak mungkin. Su King, kamu mengambil alih untuk Jiang Su hari ini. Masalah apapun. Seiring dengan setiap orang menghabiskan lebih banyak waktu bersama, mereka berpartisipasi dalam pertengkaran yang semakin banyak. Otoritas Tang San di antara 7 iblis Shrek sudah secara tidak kasat mata memengaruhi hati semua orang, terutama mereka yang lebih muda darinya. Selain persahabatan, mereka semua merasa menghormatinya. Saat ini posisinya di tim tidak lebih rendah dari Dai Mubai, atau bahkan lebih tinggi. Zhu Zuqing menatap kosong sesaat. Tidak masalah. Oscar dengan bingung berkata, Little Sun, itu tidak diperlukan. Kami tidak mengirim Zuqing bahkan ketika kami menghadapi Akademi Blazing. Apa perlu berurusan dengan sampah seperti Blue Sun Sin Academy itu? Tang San berkata dengan suara rendah.
Blue Sunsin Academy mungkin tidak benar-benar sampah. Kamu belum memperhatikan catatan mereka. Dari awal kompetisi hingga sekarang, Blue Sunsin Academy hanya kalah 3 kali, dan itu masing-masing melawan Elephant Armored Academy, Thunder Club Academy dan Godwin Academy. Saat berhadapan dengan orang lain, mereka menang. Saat ini mereka bahkan berada di atas Akademi Lapis Baja Gajah dalam peringkat total. Selain itu, jangan lupa bahwa Dekan Flander pernah memperingatkan kita bahwa guru kepelatihan mereka tidak biasa. Saat ini Blue Sunsin Academy telah kalah dari Elephant Armored Academy, dan kemudian dalam kompetisi lawan kuat yang akan mereka hadapi adalah kita, Blazing Academy dan Skywater Academy. Dalam 3 pertandingan ini, mereka harus mendapatkan setidaknya 2 kemenangan. Kesempatan untuk maju ke fase kompetisi berikutnya ada di tangan mereka. Lebih lanjut menambahkan dendam antara tim kami, aku berani mengatakan bahwa dalam kompetisi hari ini mereka pasti akan habis-habisan. Aku membiarkan Zuking naik untuk memastikan kemenangan kami. Dai Mubai mengangguk. Bagus, kami akan mengikuti rencana kecil San. Bukankah anak-anak Blue Sunsin itu terlalu sombong? Hari ini kami akan memberitahu mereka masalah. Maju ke kompetisi peringkat, itu ocehan gila. Hei, apakah kamu anggota tim Shrek Academy? Saat Tang San mulai mempersiapkan pertandingan, sebuah suara tiba-tiba memotongnya. Semua orang menoleh untuk melihat. Dalam seragam Qian, seorang pemuda dengan penampilan yang agak tampan menatap mereka dengan senyum. Dai Mubai mengerutkan kening. Itu benar, kita Shrek Academy, siapa kamu? Pemuda itu menyeringai, mengatakan. Aku menelepon Feng Xiaotian, mungkin kamu belum mendengar namaku. Itu tidak masalah, kita akan bertemu di turnamen nanti. Aku datang untuk mendorong kamu. Pasti berusaha. Hancurkan Akademi Blue Sunsin itu. Dai Mubai dan Tang San tampak berhadap-hadapan, keduanya agak terkejut. Meskipun mereka belum pernah melihat pertandingan lawan mereka, menilai dari seragam orang ini mereka bisa mengatakan dia harus dari Akademi Godwin. Secara keseluruhan, 28 tim berpartisipasi dalam kualifikasi, semua orang ingin menang, dan semua ingin memasuki tahap berikutnya. Sangat jarang mereka berinteraksi. Sejak awal kompetisi, ini adalah pertama kalinya seseorang mengambil inisiatif untuk bersikap ramah. Tang San mengangguk, berkata, kami akan. Feng Xiaotian tersenyum. Kamu pasti Tang San. Aku percaya pada kekuatan kamu. Namun, kamu harus sedikit berhati-hati. Akademi kami pernah bertarung dengan Blue Sunsin Academy. Meskipun kekuatan mereka cukup biasa, ketika mereka bertarung dengan kami, aku selalu merasa mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. Tampaknya mereka berhati-hati untuk menutupi sesuatu. Aku sangat memikirkan kamu. Setidaknya sampai kamu bertemu dengan akademi kami, kamu pasti tidak akan kalah. Baiklah, kamu istirahat, aku akan pergi dulu. Orang ini pergi secepat dia datang, meninggalkan setumpuk kata yang membuat semua orang bingung, dan dengan cepat pergi. Bahkan jika semua orang dari Akademi Shrek cerdik, mereka masih tidak bisa mengetahui apa yang diinginkan Feng Xiaotian, dan apalagi mengapa dia datang untuk mendorong mereka. Hanya Feng Xiaotian yang tahu jawabannya. Selesai berbicara, dia dengan cepat kembali ke sisi teman satu timnya. Kapten, apa yang kamu lakukan? Aku pergi untuk mendorong Akademi Shrek. Feng Xiaotian berkata sambil tersenyum. Mendorong mereka. Kapten, kamu mewakili Akademi Godwin kami, di depan begitu banyak orang. Feng Xiaotian tidak merahasiakannya. Apa yang ada di sana untuk ditakuti, selama aku bisa menikahi wanita cantik itu, yang lainnya sekilas seperti awan. Seorang anggota tim Akademi Godwin bingung bertanya. Bagaimana mendorong Akademi Shrek yang terkait dengan kamu menikahi seorang cantik? Feng Xiaotian berkata. Tentu saja ini terkait, apakah kamu lupa? Huohu mengatakan bahwa selama aku mengalahkan Tang San, dia akan menjadi pacar aku. Jika kebetulan ada orang lain yang mengalahkan Tang San sebelum aku, apakah dia juga setuju dengan proposal mereka? Karena itu, sebelum bertemu kami, Akademi Shrek tidak bisa kalah, ini disebut mengambil tindakan pencegahan. Melihat penampilan Feng Xiaotian yang agak sombong, semua siswa Akademi Godwin tidak bisa menahan tercekik tanpa suara. Meskipun pertandingan masih belum dimulai, tim yang menunggu di area istirahat dapat mendengar keributan dari penonton yang bersorak di luar. Yang paling menarik perhatian penonton, tanpa kecuali adalah kandidat yang paling populer. Tetapi untuk membuat kompetisi menarik, tim-tim ini semua akan tampil dalam putaran yang berbeda setiap hari.
Seperti hari sebelumnya ketika Shrek Academy menghadapi Blazing Academy, dua tim kuat akan muncul di babak yang sama. Tang San berdiri diam, menyaksikan Akademi Blue Sun Sin berkumpul dengan tenang di sudut yang jauh dan berbicara tentang sesuatu. Menyesuaikan napasnya, ia membiarkan kekuatan internal Mysterious Heaven Skill memanas hingga kondisi puncak. Semua jenis taktik terus muncul di pikirannya, mereka semua sudah siap untuk pertempuran. Tanpa menunggu terlalu lama, pertandingan babak kedua berakhir, dan sudah waktunya bagi tim yang berpartisipasi di babak ketiga untuk tampil. Shrek Academy pindah dari tempat istirahat bersama dengan Blue Sun Sin Academy. Para anggota di kedua tim menonton rekan-rekan mereka dengan hati-hati. Dibandingkan dengan Akademi Shrek yang bangga, 7 anggota Akademi Blue Sun Sin semuanya mengutarakan udara dingin. Cahaya menyala di mata mereka seolah-olah mereka ingin menggigit tim Akademi Shrek. 7 anggota Blue Sun Sin Academy semuanya laki-laki, semuanya mengenakan seragam putih bulan, aura mereka semua dilindungi. Sama seperti Tang San yang dihakimi, lawan-lawan ini tidak mudah dihadapi. Pada saat yang sama ketika mereka memasuki lorong, tim Akademi Blazing kembali setelah hanya menyelesaikan pertandingan. Tang San tidak memperhatikan mereka, tetapi anggota Akademi Blazing semua memusatkan pandangan mereka pada mereka. Terutama Huou, yang langsung memilih siluet Tang San di antara tim Akademi Shrek. Yi, jantung Huou berkedut, wajahnya segera menunjukkan amarah, menatap Tang San dengan sengit, semburan rasa sakit amarah di hatinya. Tidak heran dia marah. Penelitian mereka ke Akademi Shrek sudah agak tajam, dan melihat bahwa formasi Akademi Shrek agak berbeda dari kemarin, Huou segera memanggil anggota yang membentuk Akademi Shrek. Mereka telah mengganti sistem bantu Master Roh dengan leluhur spirit peringkat ke-40. Tang San, kamu brengsek, kamu hanya memiliki 2 leluhur roh saat menghadapi Akademi Api kita, sekarang kamu sudah berubah menjadi 3, jangan bilang kita bahkan tidak sama dengan Akademi Biru apa saja ini. Semakin banyak Huou berpikir, semakin marah dia. Dengan makna ganas di matanya, dia sengaja tersandung, bahunya menusuk langsung ke Tang San. Kedua tim saling berpapasan ketika Tang San tiba-tiba merasa kuat dengan ke bahunya. Praktis secara tidak sadar, tubuhnya bereaksi seketika. Menjatuhkan bahunya dan mengejutkan langkahnya, bahunya pertama kali bergeser ke belakang, membiarkan Huou menyerang dan sebagian besar menetralkan kekuatan. Kemudian, saat kekuatan lama telah memudar tetapi tidak ada yang baru lahir, bahunya praktis menempel di bahu Huou, itu kekuatan tiba-tiba meletus pada saat terakhir. Dengan teriakan kaget, Huou langsung dikirim jatuh. Untungnya ini hanya reaksi bawah sadar Tang San, menggunakan sesuatu yang mirip dengan teknik Clouded 18 Drops. Jika dia menyentuh senjata tersembunyi beracun santang, mungkin dia tidak akan melakukannya dengan mudah. Melihat adik perempuannya dikirim terbang, Huou Xuan buru-buru pindah untuk menangkapnya. Tim Akademi Blazing segera berhenti, menghalangi jalan bagi 7 anggota yang berpartisipasi di Akademi Shrek, memelototi mereka. Tim Blue Sun Sin Academy secara alami melihatnya dan berhenti juga. Tidak hanya mereka merasa itu menghibur, tetapi sepertinya itu bisa lepas kendali kapan saja. Bagian 2 teraliter oleh Bagelson. Pada saat ini Tang San sudah bereaksi. Melihat Huou dikirim jatuh, alisnya berkerut dengan teliti. Pergelangan tangannya menyapu 24 Moonlit Bridge, Suge Crossbow Godly muncul dengan sebuah gerakan. Gerakannya sangat cepat sehingga dalam sepersekian detik, dengan suara mekanis nyaring, sudah terluka. Tang San melakukan ini karena dia tidak punya pilihan. Saat ini, 7 Shrek Academy hanya antara Blazing Academy dan Blue Sun Sin Academy. Jika kebetulan Blue Sun Sin Academy menyergap mereka dari belakang saat Blazing Academy bertindak, itu bisa dengan mudah menyebabkan korban. Tetapi dengan Godly Zuge Crossbow itu berbeda. Itu bisa menjamin bahwa selama Blazing Academy berani melanggar aturan turnamen, menyerang di area istirahat, dia bisa memimpin timnya untuk membunuh mereka secara instan, kemudian beralih untuk berurusan dengan Blue Sun Sin Academy. Tang San dapat yakin bahwa pada jarak yang begitu dekat, anggota tim Akademi Blazing benar-benar tidak bisa menahan serangan Godly Zuge Crossbow tanpa terlebih dahulu melepaskan semangat mereka. Bahkan lebih, mereka datang langsung dari pertandingan dan pasti telah menggunakan kekuatan roh. Tindakan Tang San ditujukan pada seluruh tim, dan pada saat dia menjentikkan Godly Zuge Crossbow, Xiao Wu yang memiliki pemahaman paling tersembunyi dengannya, juga telah menyelesaikan tindakan yang sama. Dai Mubai dan Zhu Zuqing juga segera menarik salib Suge yang saleh mereka, menunjuk 4 salib Suge yang saleh di tim Blazing Academy.
Meskipun mereka tidak tahu apa itu, saat Gadlizuge Crossbows menunjuk pada mereka, semua orang di Akademi Api segera merasakan niat membunuh sedingin es dari Akademi Shrek 7. Tang San dengan tenang berkata, "Jika kamu mencari masalah, dengan senang hati kami akan menemani kamu." Hu Wushuang menatap dingin ke Tang San. Meskipun dia merasakan apapun kecuali diyakinkan, sebagai Kapten Akademi Blazing, jika dia menyusut pada saat ini, bagaimana dia bisa menjadi bagian dari Akademi Blazing nanti? Tepat ketika dia akan menyala, dia dihentikan oleh Huohu. Huohu melirik cikotak hitam panjang di tangan Tang San. "Ayo pergi." Selesai berbicara, dia dengan paksa menarik kakaknya ke area istirahat. 7 Shrek Academy tidak bertindak, dan anggota Blue Sun Sin Academy semuanya mengungkapkan ekspresi kecewa. Jika Shrek Academy dan Blazing Academy bertarung, apalagi melanggar aturan, hanya konsumsi kekuatan roh saja akan memberi mereka keuntungan melawan Shrek dalam pertandingan. Cahaya redup berkedip, saat mata Tang San menunjukkan ekspresi sedingin es. Ekspresi Huohu saat dia menatap lekat-lekat padanya sebelum pergi membuatnya agak gelisah. Dai Mubai berjalan maju sekali lagi. Sambil berjalan, dia berkata kepada Kapten Akademi Blue Sun Sin di sebelahnya. "Kamu pasti kecewa kita tidak bertarung." Kapten Blue Sun Sin Academy berusia sekitar 30. Jika bukan karena turnamen elit Akademi Master Spirit tingkat lanjut kontinental bersikap tidak memihak, Dai Mubai benar-benar akan berpikir bahwa dia sudah terlalu tua. Kapten tim Blue Sun Sin Academy mendengus dingin, melirik Dai Mubai, lalu melangkah maju dengan kepala terangkat tinggi. Cahaya dingin berkedip di mata Dai Mubai. "Nanti, di atas panggung, aku akan memberitahu kamu tentang masalah." Petik 1. Segera setelah kedua belah pihak memasuki cincin, sorak-sorai bangkit seperti api. Dan sorak-sorai ini secara alami bukan untuk Blue Sun Sin Academy. Sebagai tontonan terbesar dari babak ini, tempat di mana Shrek dan Blue Sun Sin Academy bertarung tentu saja adalah panggung utama. Shrek Academy sudah lama menjadi pengunjung di sini. Singkirkan mereka. Bunuh orang-orang itu, hiduplah Shrek. 12 kemenangan berturut-turut, 12 kemenangan berturut-turut. Semua jenis sorakan terus-menerus ditransmisikan dari tribun kering, dan saat ini target komentator khusus di kursi VIP juga diarahkan pada pertempuran ini. Pertandingan babak ketiga hari ke-12 akan segera dimulai. Aku percaya semua orang telah melihat bahwa Shrek Academy akan bertarung di babak ini. Lawan mereka, dengan rekor 8 kemenangan dan 3 kekalahan selama 11 pertarungan, adalah Blue Sun Sin Academy. Menilai dari rekor mereka sekarang, Blue Sun Sin Academy masih memiliki peluang. Tentu saja, dibandingkan dengan tim Shrek Academy, kekuatan mereka jelas lebih rendah. Bagaimanapun, ketika mereka sebelumnya menghadapi beberapa musuh yang kuat, mereka selalu dirugikan. Hari ini Blue Sun Sin Academy menghadapi Shrek Academy. Menurut perkiraan aku, hasil dari pertarungan ini tidak dalam ketegangan apapun. Pertanyaannya hanya berapa lama Blue Sun Sin Academy akan mampu bertahan di bawah serangan Shrek Academy. Pengantar itu tidak diragukan lagi tajam dan tidak baik. Sebagai komentator khusus, ia tidak memiliki biasnya sendiri. Biasnya hanya akan berubah sesuai dengan suasana hati para penonton, dan pada saat ini semua penonton pasti menyukai Akademi Shrek, dan apa yang dia katakan pastilah menggerakkan suasana di arena. Mari kita lihat siapa yang telah dipertukarkan oleh formasi tim Shrek Academy hari ini. Ini bukan lagi sistem tambahan Spirit Master Jiangsu, melainkan sistem kelincahan Spirit Master yang pernah bertarung dengan Elephant Armored Academy. Biarkan aku melihat materi. Oh, dia dipanggil Zuzu King. Jika aku ingat benar, dia juga harus menjadi leluhur Spirit peringkat ke-40, apalagi, dalam pertarungan melawan Elephant Armored Academy. Dia bergandengan tangan dengan kapten tim Shrek Academy Dai Mubai untuk menggunakan kemampuan fusi roh pertama turnamen ini, dan itu hanya semangat itu kemampuan fusi yang membalikkan situasi, membiarkan Shrek Academy mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Memiliki dia di formasi Shrek Academy hari ini, jangan bilang mereka pikir Blue Sun Sin Academy bahkan lebih kuat daripada Blazing Academy. Kami tidak melihatnya dalam pertarungan kemarin. Aku mengerti. Mungkin itu karena mereka telah mencapai rekor 11 kemenangan berturut-turut, dan agar berada di sisi yang aman, Shrek Academy membiarkan anggota tim mereka menjadi sedikit lebih kuat, untuk menghindari tersandung di atas parit tersembunyi. Bermain aman seperti ini, layak menjadi raja divisi. Aku benar-benar menantikan penampilan mereka di final.
Aku memiliki firasat bahwa Akademi Shrek pasti akan membawa banyak masalah pada beberapa kekuatan besar, bukan? Penjelasan seperti ini tidak diragukan membuat penonton lebih antusias. Bahkan, sebagai hasil dari kualifikasi yang mendapatkan minat besar penonton, harga tiket sudah 2 kali lipat dibandingkan dengan hari pertama. Namun, penjelasannya tak ayal juga membuat hati kedua tim penuh amarah. Yang satu tentu saja adalah Blue Sun Shin Academy yang katanya pasti akan kalah. Tim lain yang harus menahan amarah mereka, adalah Akademi Blazing yang baru saja memasuki area istirahat. Di tempat istirahat, Huohu menendang kursi. Mereka terlalu merajalela. Bahunya masih sakit pingsan, tetapi yang paling bisa ia toleransi adalah bahwa serangan Tang San tidak hanya mengenai bahunya, tetapi juga ujung dadanya yang luas. Selain rasa sakit, saat ini dia masih memiliki semacam perasaan mati rasa yang tak bisa diungkapkan yang membuatnya semakin pahit. Sejak kecil, tidak ada yang pernah memukulnya, bahkan ketika bertukar petunjuk dengan Master Spirit lainnya, karena sebagai sistem kontrol Spirit Master, dia tidak pernah diserang oleh orang-orang seperti itu. Kebenciannya terhadap Tang San sudah pasti mencapai puncaknya. Terkadang mengamati kata-kata dan gerak-gerik seseorang sangat penting, tetapi beberapa orang tidak akan melakukannya. Misalnya, seseorang dari tim Akademi Godwin. Feng Xiaotian melihat pihak Akademi Blazing kembali ke area istirahat, dan segera menyambut mereka dengan senyum. Kata-kata Huohu kemarin telah membuat hatinya terbakar, dan meskipun ekspresi Huohu marah sekarang, dia masih tidak bisa membantu untuk bersikap ramah. Adik kecil Huohu, ada apa? Siapa yang memprovokasi kamu? Kakak laki-laki akan curhat di tempat kamu. Huohu dengan tegas memelototi Feng Xiaotian. Itu kamu. Aku, adik perempuan Huohu. Jangan bercanda dengan aku. Huohu dengan marah berkata. Kenapa bukan kamu? Jika bukan karena kamu masih belum bertemu Shrek Academy dan mengalahkan mereka, bagaimana kita akan menerima penghinaan semacam ini? Apakah kamu tidak mendengar apa yang mereka katakan di luar? Feng Xiaotian berkata tanpa daya. Baik, salahkan aku, bukankah cukup untuk menyalahkanku? Aku mendengarnya. Tetapi komentar semacam itu hanya sensasionalisme, tidak memperhatikannya. Kesamping, Huo Wushuang berkata dengan suara rendah. Meskipun dia sensasional, apa yang dia katakan tidak salah. Saat ini formasi Shrek Academy memiliki satu lagi Ancestor Roh peringkat ke-40. Bukankah ini masih meremehkan kita? Sebagai salah satu dari 5 akademi unsur besar, apakah kita masih lebih rendah daripada Blue Sun Shin Academy? Baru saja bocah Tang San itu sengaja memukul adik perempuanku. Apa? Feng Xiaotian hampir melompat. Adik kecil Huohu, di mana dia memukulmu? Cepat, biarkan kakak melihat. Persetan. Di atas panggung, kedua belah pihak sudah masuk. Wasit di 5 platform kompetisi secara bersamaan menyatakan pertandingan dimulai. Apa yang paling disukai penonton? Sebagai orang awam yang mengikuti orang banyak. Awal kompetisi ketika Spirit Masters melepaskan semangat mereka tidak diragukan lagi yang paling mempesona. Munculnya roh berdering satu persatu, efek dari roh yang berbeda. Kemegahan indah yang mempesona setiap kali akan cukup membangkitkan suasana hati penonton. 3 leluhur spirit peringkat ke-40, ditambah 4 tetua spirit peringkat 30, bahkan pada awal kompetisi, tingkat kekuatan roh Shrek Academy benar-benar menekan lawan mereka. Dari Akademi Blue Sun Shin, hanya kapten mereka yang merupakan leluhur roh dengan kekuatan peringkat ke-40, tepatnya orang yang berusia 30 tahun yang kelihatan. Yang lain hanya 30 sesuatu peringkat. Selain itu salah satu dari mereka tidak memiliki konfigurasi cincin roh yang optimal, 3 cincin roh berwarna kuning. 7 Blue Sun Shin Academy tampak sangat berhati-hati. Saat wasit menyatakan pembebasan arwah mereka, ketujuh orang itu dengan cepat berkumpul bersama dengan kapten mereka paling jauh di depan, mengadopsi formasi aneh. Bagian 3 teraliter oleh Bagelson. Selain kapten, 6 lainnya dikumpulkan dalam segi 6, waspada menonton Akademi Shrek 7. Tai Long tertawa terbahak-bahak, tidak bisa menahan diri untuk mengatakan. Bukankah Blue Sun Shin benar-benar bukan siapa-siapa? Bahkan ada seseorang yang tidak memiliki cincin roh yang optimal. Saat ini, bahkan Dai Mubai merasa bahwa Tang San membawa Zuzu King datang ke atas panggung agak paranoid. Anggota tim Blue Sun Shin Academy di depan mereka bahkan tidak setingkat dengan beberapa akademi Spirit Master tingkat lanjut yang lemah yang mereka hadapi sebelumnya. Pertempuran ini pada dasarnya tampaknya tidak menahan ketegangan.
Mungkin satu-satunya yang tidak mengurangi kewaspadaannya adalah Tang San. Dia sudah menjadi waspada bahkan ketika kedua tim telah meninggalkan area istirahat, karena dia telah menemukan bahwa di antara anggota Blue Sun Sin Academy hari ini adalah 4 orang yang belum muncul dalam pertempuran sebelumnya. Kesenjangan pada daftar nama yang Grandmaster berikan kepadanya sangat besar, dan di antara mereka termasuk anggota itu tanpa cincin roh yang optimal. Mengubah 4 orang. Apa artinya ini? Hanya ada 2 kemungkinan. 1. Blue Sun Sin Academy bersiap untuk kehilangan pertandingan. Yang lain adalah bahwa mereka secara substansial menyembunyikan kekuatan mereka di pertandingan sebelumnya. Dari aura 7 anggota Blue Sun Sin Academy yang muncul di panggung ditampilkan, Tang San membuang kemungkinan pertama. Kemudian, yang tersisa hanya yang kedua. Saat ini, meskipun 7 lawan tampak sangat berhati-hati, dan terlebih lagi tampaknya agak takut pada pihak mereka, Tang San tidak bisa menangkap rasa takut yang sebenarnya di mata mereka. Mengandalkan Purple Demon Eye, persepsinya melebihi orang normal. Dia tidak akan membiarkan satu detail pun berlalu. Kumpulkan. Tang San memanggil. Meskipun anggota tim Akademi Shrek tidak mengerti mengapa dia akan mengeluarkan perintah seperti itu, mereka dengan cepat berkumpul di sekitar Tang San. Pinggang 6 orang semakin menegang saat rumput perak biru yang akrab terpelintir di sekitar mereka. Tuan Muda San, membiarkan kita masuk dan menghancurkan mereka tidak akan lama. Tai Long adalah yang paling temperamen, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tang San tidak membuka mulutnya, kekuatan roh dalam dirinya sudah mempromosikan ke puncak, dan lawan mereka masih tidak bergerak. 5 pertandingan dimulai secara bersamaan. Di 4 tahap lainnya semua orang sudah bertarung, hanya di panggung sentral ini pertandingan masih menemui jalan buntu. Kedua belah pihak saling memandang, tidak ada yang mengambil inisiatif untuk bertindak. Melihat Shrek Academy tidak secara langsung meluncurkan serangan, Kapten tim Blue Sun Sin Academy jelas terlihat terganggu. Tang San jelas menangkap jejak kekecewaan jauh di sudut matanya. Tai Long tidak mengerti mengapa Tang San tidak membiarkan mereka menyerang secara langsung, tetapi Xiao Wu, Dai Mubai dan Zhu Zuqing tidak menyuarakan keraguan. Semua orang sudah bersama sejak lama. Mereka memiliki keyakinan penuh pada arah Tang San. Setidaknya sejauh ini, Tang San tidak pernah melakukan kesalahan besar dalam mengarahkan tim. Saat ini, di sisi Akademi Shrek, Dai Mubai berdiri di depan Tang San, dan di kedua sisinya adalah Tai Long dan Huang Yuan. Di sisi Tang San secara terpisah Xiao Wu dan Zhu Zuqing, dengan Jingling menjaga bagian belakang. Kedua tim silakan memulai pertandingan. Suara wasit bergema. Di kursi VIP, komentator tidak dapat membantu mengatakan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Shrek Academy tidak menyerang? Jangan bilang mereka takut dengan lawan seperti ini. Blue Sun Sin Academy jelas lebih rendah dari mereka, hanya dengan santai mengirimkan beberapa kemampuan roh seharusnya mengambil kemenangan. Duduk tegak di barisan depan kursi VIP, Kaisar Sueye bertanya pada Ning Fengzi di sebelahnya dengan suara rendah. Master Sekolah Ning, menurut kamu, mengapa mereka masih tidak bertarung? Kedua belah pihak tampaknya sangat berhati-hati. Tampaknya tidak ada perbandingan antara kekuatan kedua belah pihak. Ning Fengzi tersenyum tipis, berkata, eksterior tidak dapat menandakan segalanya. Aku pikir Tang San telah menemukan sesuatu yang tidak beres, dan tidak membiarkan rekan setimnya bertindak gegabah. Anak ini memiliki kemauan yang stabil, dia benar-benar tidak seperti satu-satunya. Pada titik ini, tanpa sadar dia berhenti, masih dengan senyum di wajahnya, tetapi tanpa mengatakan apapun. Ke samping, Uskup Platinum Salas memusatkan perhatiannya untuk mendengarkan, tetapi ketika Ning Fengzi tiba-tiba berhenti pada saat yang genting, sebuah ekspresi kesal melintas di sudut-sudut matanya, tetapi tidak ada yang terlihat di wajahnya. Di bawah peringatan wasit dan cemoohan beberapa puluh ribu penonton, kedua belah pihak di panggung utama akhirnya bergerak. Yang pertama pindah bukan Shrek Academy, melainkan Blue Sun Sin Academy. Kapten Blue Sun Sin Academy sepertinya telah menyerah pada persembunyian, punggungnya tiba-tiba tegak, kakinya bergeser, dia mundur 1 meter, hanya memasuki formasi heksagonal 6 lainnya. Ketika dia mundur, 6 lainnya secara bersamaan mengambil langkah, formasi heksagonal mereka yang semula penuh sesak tiba-tiba membesar 1 ukuran. Anehnya, meskipun mereka telah memperluas formasi mereka, segi 6 tidak dalam gangguan apapun. Panjang langkah mereka secara tak terduga persis sama. Dan setelah mundur, posisi Kapten Blue Sun Sin Academy tepat di jantung formasi ini. Jelas,
Ini adalah formasi yang telah mereka praktekkan selama bertahun-tahun, dan segera setelah itu, anggota Akademi Shrek dapat dengan jelas melihat bagaimana masing-masing dari 7 anggota Akademi Blue Sun Sin mengangkat tangan kanan mereka. Ketika mereka melepaskan roh mereka sebelumnya, tubuh mereka tidak menunjukkan perubahan, bahkan sejauh tidak ada yang bisa mengetahui apa roh mereka. Ini juga merupakan alasan signifikan untuk kehati-hatian Tang San. Dia telah meneliti roh dari 3 yang telah muncul dalam perkelahian sebelumnya, tetapi apa roh dari 4 anggota yang muncul hanya hari ini, tidak ada yang tahu. Sekarang, roh anggota tim Blue Sun Sin Academy akhirnya muncul di depan semua orang. Saat roh mereka benar-benar muncul di depan semua orang, selama siapapun yang mengetahui sesuatu tentang roh melihat mereka, mereka tidak dapat menjaga agar mata murid mereka tidak berkontraksi. Muncul di telapak tangan 7 anggota tim Akademi Blue Sun Sin, masing-masing adalah batu permata. Bentuk dan penampilan permata di telapak tangan mereka semua berbeda. Bulat, belah ketupat, segitiga, bahkan berbentuk drop. Warna mereka juga seperti pelangi. Tapi begitu ketujuh permata ini muncul, cahaya terang yang lebat segera bangkit dari tubuh mereka. Benar-benar menyelimuti ketujuh permata itu. Roh batu permata, itu benar-benar semacam roh yang sangat tidak biasa, tetapi mereka tidak bisa disebut sangat kuat. Sama seperti rumput perak biru Tang San, arwah dengan kualitas yang cukup baik seperti ini memiliki fleksibilitas yang sangat besar. Mereka berbeda sesuai dengan cincin roh yang mereka peroleh, mampu tumbuh ke segala arah. Dengan kekuatan, mereka bisa menjadi sistem kontrol, sistem serangan kelincahan, atau bahkan sistem tambahan. Semuanya tergantung pada cincin roh. Mereka bisa dikatakan sebagai roh yang paling bergantung pada cincin roh. Di dunia Master Spirit, roh yang lebih kuat secara alami lebih baik, tetapi secara umum, sebagian besar roh sudah diperbaiki ketika mereka bangun, sudah memiliki jalur pengembangan yang paling cocok. Tapi roh-roh tipe permata justru sebaliknya, di antara semua roh mereka adalah yang paling tidak pasti. Tentu saja, semangat seperti ini juga sangat luar biasa. Kemunculan tiba-tiba dari 7 Spirit Masters dengan roh-roh berjenis permata di atas panggung, bagaimana mungkin itu membuat orang takjub. Terlebih lagi, ketujuh ini semua berasal dari tim yang sama. Anggota tim Akademi Shrek akhirnya memahami alasan kehati-hatian Tang San, saat ini mereka juga dapat melihat Blue Sun Sin Academy tidak semudah yang dihadapi seperti yang mereka bayangkan. Cahaya permata padat berkedip, Kapten Akademi Blue Sun Sin menatap dingin ke Tang San. Kamu sangat tenang. Namun, ini masih sia-sia. Di depan kekuatan absolut, semua taktik dan kemampuan tidak berguna. Dai Mubai mendengus dengan jijik. Apakah kamu pikir kekuatan absolut kamu dapat mengalahkan kami? Kapten Blue Sun Sin Academy tiba-tiba tersenyum, senyumnya tampak sangat mengerikan, seolah-olah 4 jam setelah racun dilepaskan di dalam tubuh. Memang, mereka sudah menunggu sangat lama, menunggu saat ini untuk mendekat. Mereka akan menggunakan kekalahan Akademi Shrek untuk membuktikan kekuatan mereka, untuk memberitahu semua orang bahwa mereka adalah pesaing yang paling menonjol di turnamen ini. Kamu akan segera belajar. Dengan senyum mengerikan itu, Kapten tim Blue Sun Sin Academy perlahan mengangkat tangan kanannya, mengangkat permata di telapak tangannya ke atas. Rohnya adalah permata bulat keperakan, dan juga inti dari formasi. Ketika dia mengangkat permata itu tinggi-tinggi, cincin roh keempatnya juga cerah. Ini juga satu-satunya cincin roh keempat dalam tim Blue Sun Sin Academy. Dengan gerakan yang sama dengannya, keenam anggota tim lainnya juga mengangkat permata di tangan mereka, tetapi yang lebih cerah adalah cincin roh ketiga mereka. San kecil, lepaskan aku. Dai Mubai memiliki pengalaman bertarung yang sangat kaya. Para lawan jelas menyimpan kekuatan, dan meskipun kekuatan lawan jelas tidak ada di pihak mereka, melihat penampilan mereka, mereka pasti mengandalkan sesuatu. Jika mereka tidak mengambil keuntungan untuk menghancurkan lawan sekarang, setelah mereka menyimpan kekuatan yang cukup itu akan sulit. Kalau mereka tersandung parit tersembunyi, bagaimana bisa keuntungan menebus kerugian? Tang San berkata dengan suara rendah. Tidak, tunggu mereka untuk menyimpan kekuatan. Karena mereka berani menyimpan kekuatan di depan kita dengan berani, bagaimana mungkin mereka tidak punya rencana? Jangan bergerak gegabah, dengarkan pesanan aku. Saat dia berbicara, ada ekspresi aneh di mata Tang San. Jika 7 anggota Blue Sun Sin Academy bisa melihat pandangannya sekarang, mereka pasti akan menangkap jejak penghinaan dan sedikit kebencian. 7 sinar cahaya yang melonjak praktis secara bersamaan,
Dengan Kapten Akademi Blue Sun Sin sebagai pusatnya, mereka mengembun menjadi pilar cahaya berwarna pelangi dalam sekejap. Pilar cahaya memecahkan udara lebih dari 30 meter dan menyebar, benar-benar menyelimuti 7 anggota dalam formasi.